Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati kepala sekolah SMA, alhamdulillah. Ada Ustazah Zahro, ini yang akan menjadi kepala sekolah SMA unggulan Bina Insan Mulia 2 dan sudah 3 tahun menjadi 2 tahun menjadi kepala sekolah. Yang saya cintai, ini istri saya tercintai, cuma satu, only one, sampai akhir hayat. Amin. Karena mazhab saya satu, mazhab monogami. Yang saya hormati Dewan Asatiz, para pembimbing, dan wabil khusus yang saya hormati, saya cintai seluruh wali santri dan putra putri dari Bina Insan Mulia yang akan melanjutkan ke SMA ataupun ke MA Bina Insan Mulia. Malam ini kita bisa berkumpul, sengaja saya bikin gala dinner, tadinya di hotel, tapi karena jumlahnya itu hotel tadinya 50 kamar, kalau naik jadi 60 sekian, itu hotelnya pecah-pecah, ada di Swissville, ada di Patra, ada lagi di Batika. Gimana cara hotel itu dan kita tarik acaranya di sini, ya. Jadi barangkali bisa tempat. Bapak Ibu semuanya, saya pertama menyampaikan terima kasih atas seluruh kepercayaan dari wali santri untuk melanjutkan kembali di Bina Insan Mulia. Tentu kepercayaan ini akan saya jaga betul, bagaimana memastikan putra putri ibu ke depan lebih baik. Yang pertama, yang terpenting, bagaimana dia menjadi soleh. Ya. Soleh itu salah satu yang tidak kita. Bagaimana membangun dari moralitas, dari skill, dari pendidikan agama yang akan kita lakukan secara berkelanjutan. Dan tentunya ini juga menjadi agenda kami yang lebih ringan. Kenapa? Karena pendidikan yang paling berat itu di tahun pertama dan tahun kedua. Ya, ada program yang membuat kita pusing, namanya program taksim salah takdir. Perlu energi yang luar biasa. Satu ustadz berbanding 10. Jadi kalau kita punya 1000, itu harus ada 100 asal pendamping. Itu yang membuat berat kita di program lainnya. Tapi program lainnya adalah program berkelanjutan. Maka ketika program studi Bapak melanjutkan di Bina, beban kami itu semakin ringan. Dan kita ingin fokus pada hal-hal yang lebih penting untuk mencetak mereka menjadi anak-anak yang soleh. Tapi tidak sekedar soleh saja. Kenapa? Karena kesalehan harus didukung juga oleh kesuksesan dan keberhasilan. Maka selain soleh, visi kita yang paling utama adalah bagaimana memastikan masa depan putra putri bapak semuanya. Pasti bapak ibu semuanya masuk ke SMA Bina 2 ini kan masih tanda tanya karena baru angkatan pertama. Dan angkatan pertama ada 2, ada yang luar negeri, ada yang di dalam negeri. Kalau luar negeri di Bina Insan Mulia paten. Siapapun yang punya keinginan ke negara manapun pasti, baik beasiswa ataupun non beasiswa, pasti clear, baik di masa di Bina 2 selama ini. Itulah kenapa lebih dari 600 siswa Bina Insan Mulia berada di luar. Ya. Pilihan keluar itu karena kuliahnya jauh lebih murah dari pendidikan di dalam. Tapi tren hari ini juga di Bina 2 banyak wali santri yang pengen memasukkan pendidikannya ke kampus dalam negeri. Walaupun geliatnya belum begitu kuat. Saya contohkan di angkatan pertama. Angkatan pertama itu ada 32 orang. Dari 32 orang yang pengen masuk kampus dalam negeri cuma 8 orang tahun lalu. Maka kita nolak cuma 8 orang. Tapi kita buktikan di angkatan pertama 8 orang ini semuanya masuk kampus negeri. Ya, tidak ada satupun yang tidak diterima di kampus negeri. Ada di Undip kedokteran melalui UTBK, ada juga di Undip manajemen,
ada juga di UNED, ada juga di Singapura Bangsa, kemudian ada di UIN Jakarta dan UIN Bandung. Ya, kenapa belum nyampe ke top 5? Satu, yang paling utama, memang SDM yang masuk kebetulan pas sekolah itu paling membuat itu sudah luar biasa. Ya, dan yang kedua, seperti biasa orang tua pengen berhasil tapi tidak ingin arahan. Ya, saya bilang kalau mereka arahan saya pastikan di hype Universitas Terbaik Indonesia top 5. Kayak sekarang saya sampaikan ke semua wali santri tadi yang kelas 12, semua wali santri digaransi dengan saya ikut arahan kita pastikan top 5 dari 36 sampai 52 pasti masuk kampus 5 terbaik nasional asalkan ikut arahan pesantren. Jalannya itu jalan hidup kita. Kenapa? Karena saya ini adalah konsultan pendidikan. Saya sudah lama di dalam pendidikan. Saya masuk ke pesantren untuk membantu generasi. Ya, jadi nanti Bapak Ibu boleh buktikan di tahun ajaran depannya sebelum selesai ini kan bulan Juli, Agustus gitu ya. Juni apa dari Maret ya? Maret sudah ada pengumuman nih. Maret itu sudah lihat nanti ada dari 52 yang diterima di ITB. Kemudian di Juli itu sudah mulai masuk diterima di UGM, diterima di UI. Kalau enggak pindah dari Indonesia Mulia, silakan kita buktikan. Ya, saya bilang semua wali santri dari tahun lalu kalau ikut arahan saya pasti total, tapi tidak mau ikut arahan. Ya, itu pun masih aman mereka semua. Kalau mau masuk kampus ini, oke, ikut saya. Bahkan sekarang saya bilang saya itu mirakatin. Saya ini dari dulu, ya. Awal pesantren saya mirakatin 3 tahun. Selesai udah. Sekarang saya tidak lagi. Ditanya sama orang mirakatin apa? Saya mirakatin kelas domestik. Saya pengen memastikan yang 52 ataupun MA ya, dia masuk top 5. Apesnya itu masuk top 5. Ya. Kenapa kita akan tingkatkan dengan strategi yang kita miliki? Yang pertama, kelas sudah dibangun 6 hari full, ditambah lagi ada karantina full dari mulai jam 8 sampai jam 10 malam selama 1 bulan penuh. Kita tempatkan sementara karena kita belum punya training center, akan ditempatkan di hotel Buria Depok dan seluruh top UI akan turun untuk membereskan semuanya. Ada 5.000 soal yang harus dikerjakan selama 1 bulan penuh. Ya, jadi kalau kita ikut arahan ini pasti gampang. Kalau bagi kita ini wali santri pengen sukses tapi pengen jalan sendiri, ya. Kita buktikan dengan cara seperti itu saja. Cuma 8 orang itu tahun lalu kita bisa masuk di FK, ya, Fakultas Kedokteran Undip, ya. Bisa di manajemen itu memang terbaik juga di Indonesia dan kampus lain. Kalau internasional saya kira udah garansi dari 5 ya. Kalau internasional itu udah clear kita. Kita ingin membuktikan bahwa Bapak Ibu yang punya keinginan untuk masuk kampus ini tidak boleh ya. Hati-hati ketika Ibu ada di grup wali santri yang memprovokasi. Ya, lihat pada fakta saja, jangan pada lihat provokasi ya. Lihat faktanya mana. Maka saya bilang ini adalah fakta. 8 tidak mudah untuk memastikan 8 orang lulus semua di kawasan ini, ya. Dan saya ingin buktikan dengan hari ini kalau ada santri 5 tidak masuk top 10 di tahun depan, Ibu jangan teruskan lagi sekolah ini, pindah saja dari Indonesia ya. Supaya itu kepercayaan jelas, oh ternyata nggak terbukti omongnya udah pindah dari 5, jangan 5 lagi yang punya orientasi masuk di dalam negeri. Kenapa? Saya membangun satu hal yang paling berat. Orang akan membangun bagaimana bisa dapat beasiswa di luar negeri. Itu pekerjaan yang sangat berat sekali. Bapak bisa bayangkan 136 satu angkatan bisa masuk di berbagai kampus luar negeri. Siapa yang bisa melakukan itu? Sekolah mana? Berikan datanya ke saya. Di berbagai negara di Timur Tengah, Eropa, Asia, semua bisa berkampus. Itu bukan pekerjaan ringan, lebih berat dari masuk kampus
dalam negeri. Tapi saya bilang sekarang saya pengen bikinkan top 5 dengan satu catatan, wal santri ikut arahan. Jadi total udah serahkan, kita yang all semuanya. Ya. Karena saya punya latar belakang yang berbeda ya. Kalau kiai biasanya latar belakangnya dari ustadz gitu ya. Saya latar belakangnya dari konsultan pendidikan. Saya punya perusahaan namanya Fitma Center. Kemudian berkembang menangani beberapa banyak lembaga termasuk sekolah-sekolah top namanya Global Edu ya. Global Edu dia grup dari Global Overseas Group Company. Saya sudah memberangkatkan lebih dari 1.000 orang keluar negeri berbagai negara. Jadi saya masuk ke pesantren itu saya ingin mencetak kader dari pesantren. Kenapa? Karena pesantren banyak sekali orang-orang pintar, orang-orang hebat, tapi tidak mendapatkan pendampingan yang tepat. Sehingga mereka banyak yang losing, orang yang cerdas, pintar, hafal Quran, tapi pada akhirnya tidak mendapatkan masa depan yang tidak dapat masa depan yang baik. Kenapa? Karena tadi tidak ada pendampingan, pengarahan. Nah, disinilah fungsi dari diri saja. Dan saya selalu sampaikan, di diri saja tidak ada orang pintar, tidak ada orang sedang, tidak ada orang bodoh. Kalau itu masuk sekolah manapun, peluang pasti terkait dengan prestasi anak. Kalau prestasi anaknya bagus, pasti dapat yang bagus. Ya, kalau ibu pengen anaknya ke mana? Beasiswa ke Mesir, ke Maroko, ke Indonesia, masuk ke sekolah pesantren, pasti ada kelas persiapannya misalkan. Mungkin yang ujiannya 40, yang lulus di 1. Tapi di Bima sejarahnya, kalau ada 7 orang yang ikut, 7-nya lulus semua. Kalau ada 20 yang ikut, 20-nya lulus semua. Kalau ada 90 yang ikut, maka 90-nya lulus semua. Itu kompetisi nasional kita. Artinya apa? Kita memastikan kompetensi setiap orang itu merata ke titik minimum. Itu yang harus dipahami ya. Kita ini total. Seluruh pikiran saya, tenaga saya itu fokus pada output. Tapi orang tua fokus pada hal yang remeh, ngurusin sendal hilang, ngurusin baju yang warnanya menjadi merah, ngurusin hal yang remeh hingga penting. Adalah sedang membangun generasi. Jadi kalau ada hal-hal yang remeh tadi harusnya lebih dipahami. Mengurus orang ribuan itu tidak mudah. Dan itu terjadi juga bukan karena pesantren, tapi karena bapak itu punya anak yang teledor. Selalu pesantren banyak bilang, coba belajar itu bertanya dari yang lain. Di sini banyak bapak ibu yang punya anak perempuan. Pasti minim kehilangan baju anak perempuan. Pasti minim kehilangan sendal. Dia aman baik-baik saja. Kenapa? Karena anak perempuan itu betul-betul menjaga anaknya. Tapi sekali bapak punya anak laki-laki masuk pesantren, sendalnya hilang, bajunya hilang. Sebetulnya bukan hilang. Dia sedang melakukan yang namanya validasi. Ketika dia melakukan kesalahan, kemudian dia menyatakan seolah orang lain pelakunya. Padahal tidak ada. Di Bina Nusa Mulia II tidak ada orang yang kekurangan baju. Semua orang mampu, tidak mungkin ambil baju orang lain, tidak masuk akal. Tapi kalau ibu ada di pesantren, baru tahu, oh bukan hilang baju itu. Dia main bola, baju dicopot, pakai kaos, keringetan, habis main bola ditinggal. Itu namanya barang yang ditinggal. Kemudian dia bilang hilang. Ya, ibu jangan bayangkan orang di dunia itu satu-satunya orang nggak mampu, dia boleh punya baju sendiri. Ya, dia pakai sendal ke tempat pengajian. Saya kalau ngaji ini ada 1150 sandal. Kalau dia bawa sendal, kemudian ditaruh di depan, selesai ngaji berebut keluar sendal siapa yang kena. Jadi masalahnya bukan masalah tidak bisa menjaga, dia harus menjaga sendiri. Itulah kemandirian. Ada kesalahan yang mungkin di rumah dulu selalu dilayani oleh pembantu, dilayani oleh orang-orang terdekat. Misalkan tidak ada pemimpin dan pembantu bapak. Bukan pembantu bapak juga, bukan keluarga mereka. Mereka fokus pada pendidikan. Yang sering salah, para wali santri mereka pemimpin adalah pembantu mereka. Salah besar. Mereka fokus itu guru ustaz harus dihargai. Dia memastikan dia bisa ngaji, memastikan tahfidz. Harusnya itu yang ngobrolkan.
Tapi bagaimana tuntutannya pada hal-hal yang bersifat remeh-temeh, yang sebetulnya bukan bermuara pada kita, tapi bermuara pada anak. Saya contohkan, kalau ada yang komplain kok, apa ya, anak saya di pesantren katanya tapi telah. Itu bukan karena airnya. Kenapa? Kalau karena airnya semuanya, anak perempuan cari yang gak ketemu itu. Ya, anak laki-laki kalau satu kamar 20, mungkin ada yang gak telan, tapi paling maksimal 5. Yang 5 itu di mana? Dia seperti bapaknya tuh. Kalau habis makan, karena air jauh begini tuh. Malas dia. Mau tidur habis makan, gak cuci tangan, gak cuci kaki, itu beda dengan perempuan. Ada saja, jadi maksudnya tidak semua. Nah, ini harus dipahami. Saya itu pengen wali santri paham. Ayo kita ngomong hal yang besar, jangan ngomong hal remeh-remeh dengan saya. Ya, kalau komplain ke saya, Nyai bajunya dulu putih, kok sekarang warnanya menjadi merah. Jangankan baju putra bapak, coba lihat kaos saya warnanya ini warna apa bu? Ini kalau dulu warnanya adalah putih, tapi saya nggak pernah komplain, udah nggak apa-apa. Sampai pada akhirnya sekarang di sini nggak boleh ada baju putih, seragamnya nggak usah ada putih. Kenapa jadi masalah untuk wali santri? Bener nggak? Nggak ada urusan. Kenapa urus warna baju gitu kan? Kenapa? Banyak kendala yang kita hadapi. Airnya dari sumber mata air, asal ada pasirnya. Kalau hujan, sedikit hujan warnanya karena sumber mata itu berubah merah. Itu laundrynya nggak bisa apa-apa. Jadi saya berharap ke depan kita tidak perlu bisa pakai. Tapi kalau bapak punya visi anak saya pengen masuk kampus terbaik di Singapura, di mana pengennya Nanyang University, ini baru tepat. Anak saya pengen FKUI, itu baru cocok dengan saya ngobrol, ya. Jadi datang ke saya soal-soal, cerita anak saya pakai hilang, jangan anak itu, anak saya, istri saya beli sendal 12 di Bogor dan 12-12-nya hilang dalam 1 bulan. Yang salah siapa? Anak saya. Ya. Satu lemari pakaian hilang. Kenapa? Dia teledor. Habis mandi taruh, dia pakai handuk, ditinggal bajunya. Kamu jujur sama bapak, kenapa hilang? Jujur aja, dia cerita aja begini. Kenapa? Mobilnya hilang. Yang kalau di rame taruh. Jadi harus dipendek. Tapi itu harusnya dikatakan pemimpin ngomongnya. Anak itu dinasihatin, nak kamu belajar untuk betul-betul menjaga barangmu. Tidak ada yang bisa menjaga barangmu. Ya, maka anaknya tidak pernah bisa menjaga dirinya sendiri. Kenapa? Karena selalu yang disalahkan adalah orang lain. Ini kalau ngomong apa adanya saya, ya boleh dicek. Maka sekali-kali jadi ustazah itu tidak paham. Ini wali santri ini hidup dalam remeh-temeh. Yang kedua, paling senang gosip tentang pesantren. Kalau ada grup yang tidak ada pembimbingnya, dia kumpul wali santri isinya ya fitnah, ya hoax, ya segala rupa dan tidak bisa diklarifikasi. Padahal dia apa si kumbi nagain pada bagian. Saya contohkan, ada anak saya tanya, nah kenapa kamu nggak masuk ini? Karena kalau masuk ini saya nggak bisa masuk kampus, tapi kalau masuk UI. Itu umum. Kalau sudah bisa, kalau jelas gitu. Jadi kenapa? Ternyata saya cek filsafat itu banyak gitu. Ada provokator gitu. Dan provokator itu merusak semuanya. Maka saya bilang kalau pengen menang dari satu, jangan bikin grup dengan para perusahaan yang lain. Satu aja penyakit rusak semua. Awalnya error. Usuzon semua dari usuzon semuanya. Ya, itu saya kira catatan penting ke depan. Karena sudah disinyal kita paham semuanya. Udahlah. Saya seringkali kalau saya orangnya baperan pasti panas saya itu. Kalau Umi kan masih perempuan baperan. Biarin. Kalau ada screenshot. Jadi wali santri itu hebat. Dari setiap grup wali santri itu pasti ada yang loyal sama Bima. Dia pengen menjaga. Dia pasti mengirimkan screenshot itu ke Ustaz dan nyampe ke saya. Tapi saya tak pernah biarin aja. Kalau dia ngambil Bima, biarin aja. Yang itu juga kita. Bima ini melakukan orang masuk sama dia tetap pilihannya keluarganya full. Ya,
beda urusan dengan saya, kan? Tapi kalau ustaz kan masih emosi, ya, nggak apa-apa. Orang dulu misalkan ada buku Cambridge, ini kok buku Cambridge mahal banget ya, pasti ini harganya murah, ini bisnis ini kan? Itu kan? Padahal saat saya jaga, dikasih itu yang namanya nomor kontak saya kasih kan, sok beli saya jangan kita. Saya bisa jaga, kenapa saya nggak berikan duit itu? Ya, kalau saya tidak ada duit, berikan infak, sedekah wakaf dari bapak itu udah puluhan miliar. Saya jangankan minta, ada orang datang saya kasih infak, sedekah wakaf hibah, saya tolak. Kecuali kalau dia ngasih makan yang saya terima buat ustaz, buat anak-anak, saya kembalikan. Saya menjaga yang begitu. Ya. Bimbing Ihsan Mulia tidak ada perekonomian pesantren. Kalau ada dalam pemberdayaan saya nggak butuh. Maka kantinnya bisa dilihat kosongnya 4 hari, adanya cuma 3 hari. Betul nggak? Kalau di Bima kantinnya cuma ada 3 hari, betul ya? Kosongnya berapa hari? 4 hari. Kenapa? Saya pelatih dia harus prihatin. Udah nggak belajar sekali prihatin. Kamu terlalu enak di sini. Ya, tapi wali santrinya beda. Dia piring makanan sekapur-kapur 3 kardus. Coba luar biasa. Saya masuk satu kamar itu. Satu kamar. Saya kaget. Kamar itu ada sekitar 40 kardus. Astagfirullahaladzim. Ini kardus semua isi kamar. Padahal saya selalu bilang, saya bilang, nah, boleh tanyakan saya sekali, bertanya saya bilang, musuh terbesar itu adalah kantin. Hati itu setan buat kalian. Dia merusak kesehatan kalian. Semua yang ada di situ nggak sehat, semua berpengaruh, semua berwarna, dan kita nggak tahu kandungannya. Gulanya sangat tinggi, jauh. Tapi ibu bapak ini kan nggak bisa begitu. Nanti kita kurangi, ibunya kirim totalitas 3 kardus. Akhirnya saya nyerah karena sudah mempertahankan selama 11 tahun. Kalau saya punya orientasi pemberdayaan ekonomi itu udah tinggal kasih semuanya saja. Saya enggak, karena saya melatih semuanya harus tetap dijaga, harus belajar dan tidak boleh boros. Contoh saja, ya. Kalau saya punya orientasi ekonomi itu nggak mungkin itu Pak Masaluni apapun lokal. Jadi saya mohon, ini sudah mulai sampai senior. Jadi yang kelas 3 ini sudah senior. Banget pesantren. Harusnya bisa mengedukasi yang lain, memberi pemahaman. Jangan cuma dia kerjaan untuk kerjaan dari satu screenshot kirim pusat, screenshot kirim pusat, penuh pusat. Ini semua grup Islam ini semua tiba-tiba. Biarkan saja, dia nggak paham. Kita semua satu pesantren berjuang memastikan masa depan anak-anaknya. Kita mengajari bagaimana dia bisa baca Quran. Kita mengajarkan bagaimana hafal Quran. Pikiran kita, tenaga kita, orientasi kita hanya anak mereka. Tapi orang tuanya tidak pernah pikirkan kita. Tega sekali saya bilang, kan? Kok bisa saya bilang? Nah ini harus dirubah saya kira untuk wali sampai sini. Saya nggak pernah ngomong ini, saya ngomongkan untuk menjaga si anak juga berkah ilmunya dan manfaat ini penting. Ya, kalau ada hal-hal yang tidak jelas, saya mohon ke depan untuk mengklarifikasi. Bila dia kalkulasi kumpi-kumpi nabain, karena baik yang. Nah, saya harus akui ada juga hal-hal di pesantren yang memang harus terus diperbaiki dan kita evaluasi tiap hari. Ya. Kadang-kadang anak menceritakan sesuatu yang kurang lewat, ya Bu ya. Ini nggak lewat masih diceritakan, padahal itu sudah tidak terjadi. Karena terus evaluasi. Kalau ada hilang, ada nggak anak yang kadang-kadang pas makan tidak kebagian? Ada saja kadang-kadang 1 hari atau 2 hari, tapi langsung ditangani kan selesai. Nggak mungkin dari tangani pesantren. Jangan dilihat kita ngurus 1000 orang lebih di Madura. Nah, bahkan saya sampaikan ini kelas 3 ke kelas 9. Ketika ada yang baru, kan memang kelas 3 menghadapi masalah. Anaknya datang, bangunannya belum selesai semua, betul kan? Yang laki-laki, anaknya masuk belum selesai semua.
harus menghadapi ketidaknyamanan. Tapi kita harus bekerja. Baik di masa 1, di masa 2 menghadapi itu. Kenapa saya hadapi itu? Karena satu hal, ledakannya terlalu besar di masa 1, di masa 2. Saya sudah berusaha menahan, tetapi kekeh kepada santri dari ngomong dengan amat sangat, pakai istri saya, masuk lagi, pakai saudara, masuk lagi, terus gimana ini? Ini terkejar. Dan memang kita menghadapi tantangan berat masalah waktu. Apalagi tahun ini ada pemindahan dari Bima 1 ke area baru, namanya Nusantara. Itu pindahin orang, jumlahnya 1.500 dalam 5 bulan. Ngebangun, saya kira jarang orang yang punya kemampuan seperti ini. Belum lagi ada tambahan 300 dari 5 bulan. Kita 1.800 orang yang harus disiapkan bangunan mendadak selama 5 bulan. Coba ibu bayangkan gimana caranya 1.800 orang mau masuk, kita punya waktu 5 bulan. Kita berbeda. Memang agak ada kalau masuk yang kelas 3 ketika masuk biasanya masih kita bangun saat itu. Sabar ya negara, sabar ya negara, tapi itu sudah selesai semua. Ya, ada situasi seperti itu. Tapi mulai tahun depan tidak ada lagi, sudah normal. Kita dari masuk dan terus sudah organisasi tidak ada. Kita sedang menyiapkan seluruh fasilitas. Ibu boleh nanti buktikan bulan depan kelima semua sudah berubah. Di mana apapun yang berubah. Kapasitas berubah, air berubah, semua berubah. Ya bahkan kalau sekarang yang belum kita bereskan ini sistem manajemen air ini kita berubah, tapi kita tidak ngerti polanya ini gimana cara polanya itu. Kalau ada yang dari PDAM datang ke saya bayar, ya datang ke saya di mana nggak ada barang gratis. Siapapun yang pengen masuk tidak boleh gratis, harap tentunya ada orang membantu tanpa dibayar. Kita tidak satu lagi pengelolaan air yang banyak, tapi polanya gimana ya? PDAM itu di satu kota. Kita sudah pesantren itu bisa dibanyakan, bisa dikurangi gitu. Itu pola pengelolaan. Ada saja masalah air dan ada sekarang yang belum selesai. Nah, saya kira itu hal yang penting. Jadi ke depan wali santri kalau ada apa ngomong saja. Ada satu waktu yang wali santri bisa ngomong datang ke saya di tiap hari Jumat. Saya open kalau nanya sesuatu. Tapi kalau masih saran jangan datang ke saya. Saya tidak menerima saran apapun. Ya, kenapa? Kami ini mengerti semua permasalahan pesantren. Ngomong sudah paham semuanya. Tapi kita akan menggunakan skala prioritas dulu. Harus 100 yang sudah selesaikan. 1, 2, 3. Sekarang 18 masalah harus saya selesaikan sampai bulan Januari. Selesai, nanti ada lagi 24 masalah diselesaikan. Ada pembangunan. Itu tidak perlu ngasih saran. Jadi kalau wali saran datang ngasih saran, saya langsung tolak. Makanya dulu di Bima itu ada namanya komite sekolah. Pertama dibentuk, datang ke saya, Pak, jadi bagusnya begini, bubar. Gak usah ada. Ya, kenapa? Kita itu tiap hari rapat teknologi. Makanya saya tidak pernah kemana-mana ini. Ibu sebenarnya pernah di Bima karena saya tidak bisa dikenal oleh siapapun. Pengajian nggak bisa datang, undangan pernikahan nggak bisa datang, ya. Keluarga pun nggak bisa undang saya selama 8 tahun ini. Nggak ada yang bisa undang saya, ya. Saya tidak pernah datang ke undangan organisasi apapun. Ya. Maka semua pejabat baik kepala daerah dari Jakarta datang ke pesantren, saya nggak mau pulang. Kenapa saya punya komitmen seperti itu? Karena komitmen saya pulang dari Jakarta satu, saya pengen jadi guru ngaji, ngurusnya santri bukan ngurus masyarakat. Saya nggak pernah kemana-mana. Jadi kalau ngomongin pesantren itu, saya dari pagi pada subuh saya tinggal di sini. Ini anak Bima 2. Kadang di Nusantara saya ngaji di Bima 2 atau di Nusantara habis itu saya di BH. Sampai siang kontrol bangunan, tahap, angin, tiap hari. Pulang ke rumah istri itu jam 9 baru pulang. Jadi kalau kita bersama sebetulnya jarang kita komunikasi. Kenapa? Saya fokus untuk pesantren. Seluruh anak saya tidak ada yang saya antarkan ke pesantren kemanapun juga, bahkan luar negeri berangkat sendiri ke Malaysia kemana saja. Saya nggak ngantar ke airport aja enggak itu. Ya, kenapa? Sudah saya pesantren saja. Hanya satu orang yang bisa bawa saya keluar, istri saya.
Kalau sudah istri minta keluar, pasti saya bilang sami, nah wa atokna. Kenapa? Karena memang istri saya ini kekurangan waktu saya. Jadi kalau banyak hak dia nggak bisa saya berikan hak waktu. Jadi ketika dia pengen keluar kesehatan, saya pasti ngantar ke CSB sampai ke depan gerbang, saya turun dari mobil, kemudian pulang naik Grab, biasanya gitu. Nggak bisa saya nungguin belanjanya. Ampun deh kalau belanja perempuan gitu ya. Dia bilang saya, kenapa? Tapi saya tetap komitmen, saya akan gitu. Kalau saya ajak jalan-jalan kemanapun saya ikut. Kemana mah? Pengen keluar negeri, ayo, nggak apa-apa. Makanya karena saya keluar itu berarti ajak sama istri saya tercinta. Istri saya ini, ya begitu ya. Jadi insya Allah saya akan fokus memastikan masa depan putra putri Bapak semuanya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, datang saja hari Jumat ya. Jumat ke pesantren, pasti kita akan menyelesaikan dan menangani setiap masalah-masalah yang ada ya. Dan kita sedang terus mengupgrade banyak hal. Putra putri Bapak dulu sakit, saya masih prihatin juga ya. Itu kalau sakit harus ke dokter, terus ada naik mobil, ada naik motor, sudah ada mobil tapi nggak mau naik mobil. Kenapa? Mobil ini lebih senang naik motor katanya. Jalan nggak terdeteksi oleh ustadz di pesantren, gitu kan? Dan saya khawatir juga keselamatan. Tapi dari dulu saya sudah minta tuh. Bahkan Bapak Ibu juga sudah pernah lihat di WA Group saya nyari dokter ya Bu ya. Saya bayar 10 kali lipat dari honor di rumah sakit negeri, tapi dia yang mau dulu itu. Kenapa? Karena dia bilang saya seorang spesialis walaupun honornya cuma 1 juta. Tapi kalau pesantren saya tugas baik, saya nggak mungkin jadi spesialis. Jadi kita nggak bisa. Maka akhirnya saya cari gimana caranya itu saya. Sekarang kita sudah kerjasama dengan rumah sakit Sumber Waras. Tiap hari kita diberi dokter, 6 dokter dan suster tiap hari. Jadi 1 dokter, 1 suster tiap hari. Itu untuk mengamankan kesehatan putra putri Bapak. Boleh milih obat gendrik boleh, mau obat spesialis juga boleh. Ketika obat ya harus bayar ya obatnya, karena spesialis mahal ya. Nah, saya juga melihat ternyata dari dokter bilang ke saya, Pak Kiai, anak-anak ini ada yang kelihatannya memang sakit, tapi sakitnya bukan dari fisik kelihatannya. Sakitnya dari apa? Sakitnya ini dari mental, ada tekanan. Tekanan apa ya? Kan beban apa gitu. Saya cek coba, saya panggil berapa yang cek yang dokter. Ternyata tekanan, ada anak yang memang sakit itu tekanan belum selesai programnya. Dia dikira hati, tapi masih jilidnya jilid 3, padahal yang itu sudah takam semua. Oh, dari sini sakitnya gitu. Ini kan butuh penanganan. Ada juga yang dia sakit, ternyata setelah curhat dengan pembimbing, orang tuanya sedang proses divorce, perceraian. Ya, ada emosi yang tidak terkendali misalkan dari posisi, tapi tidak boleh ada kekerasan di lima. Tapi ada kasus posisi mendam siswa karena dia emosi. Dia tanganin, ternyata masalahnya apa? Dia sering mendapatkan kekerasan dari orang tuanya. Nah, ini yang tidak bisa kita tangani. Saya bilang udah kita siapin. Sekarang sudah ada psikolog tiap hari itu. Tiap hari sampai 5 psikolog yang bisa menjadi pepacuan untuk putri semuanya. Ya, terus akan banyak lagi. Ini ada 18. Sudah saya sebutin semua. Nanti lihat. Ada lagi. Semua sudah terperbaiki. Dan saya ingin sampaikan di sini ada juga beberapa yang tidak masuk di Bima 2 tapi ada di Bima 1. Saya ingin sampaikan tidak ada bedanya antara Bima 2 dan Bima 1. Kasih sayang saya sama, perhatian saya sama, ya, dan orientasi saya sama. Dari dulu saya membangun tidak ada usaha karena itu hanya pilihan orang pilih fasilitas doang. Ada yang pengen pakai AC, ada yang enggak, nggak apa-apa. Bahkan saya sarankan tuh. Kalau bisa SMK-nya di Bima 1, MA-nya di SMA-nya di Bima 2. Kalau bisa coba diajak anaknya itu pindah ke MA Bima 1. Latihan harusnya di mental menambah. Jadi jangan enak terus dikit tambah gitu. Kalau anaknya mau, tapi anaknya rata-rata nggak mau itu ya. Mau nggak anaknya? Takutnya malah nggak betah. Atau kalau perlu diganti lagi ke Bima 3 kan?
Kalau ibu terima 3 bisa saving banyak ibu, ya. Bulanannya 450.000 ibu ya. Maksudnya juga saving. Kalau 5224, 53 900, sisa 900 ibu ya. Itu melatih. Anak saya yang tidak pernah mendapatkan pesantren bagus. Coba lihat kalau di posting pesantren anak saya itu memprihatinkan banget. Maka anak saya laki-laki badannya isinya batik semarak, batik kalongan, kakinya ke batik, banyak ininya semua, paham semuanya, biarin latihan. Pas dibawa ke luar senang banget. Ya Allah enak banget di sini. Padahal biasa-biasa aja. Kenapa? Karena saya latih terus pesantrennya memprihatinkan. Ya, oke. Saya kira itu. Jadi saya berterima kasih kepada seluruh para santri Bima gue yang memberikan kepercayaan kembali ke Bima, ya. Dan saya akan jaga kepercayaan tadi. Fokus saya pada satu hal, ada output, ada masa depan anak. Jadi kalau putra putri bapak pengen ke Maroko, saya pastikan harus ke Maroko. Kalau putra putri bapak pengen ke UGM, saya pastikan harus UGM. Itu akhirnya saya. Kalau putra putri bapak pengen ke Australia, saya akan awal dia. Bagaimana proses? Pokoknya pendidikan itu ada di utamanya, ya. Jadi saya minta kerjasamanya. Nah, kalau ada perbedaan tinggi, maka bapak kerjasama harus maksimal, gitu, ya. Kayak tadi itu, anak saya ke MKW, oke bisa, saya bilang. Ini nilai 5. Dia kalau itu karantina, dia bisa upgrade per minggu 50 poin. Jadi kalau dia 4 minggu nyampe 7, ini bisa, saya bilang. Ini 5,5, 7, 20 masih bisa masuk. Tapi anak saya nggak mau karantina, kenapa? Karena ada bayarannya di karantinanya. Dia lah tinggal di hotel masa gratis. Saya bilang itu harus begitu pergerakan saya kerjasamanya. Dan pada bapak ini nggak lulus IPK, maksudnya mandiri bayarnya di mahal. Itu kan juga sedikit tidak mahal, kan hanya rata 12 juta. Tapi kalau kita full di hotel, kenapa di hotel? Tidak bisa sampai harus melakukan upaya pembiayaan kota, mengerjakan 5.000 soal, harus konsen terus, tempatnya harus baru. Ya. Jadi sebetulnya yang mahal itu bukan kapasitas anaknya, tidak di hotel masalahnya. Itu aja udah murah saya bilang. Contoh kayak gitu kerjasama, ya. Pak, kalau semuanya. Jadi ingat ya, nanti kalau 436 santri Bina Insan Mulia ini tidak kelihatan di kampus top 5, lebih baik jangan teruskan di Bina Insan Mulia. Udah berhenti dari Bina Insan Mulia. Saya akan memastikan itu terbuktikan dengan semuanya. Asalkan satu hal, saya arahkan semuanya. Ya, kita bereskan semuanya. Semua orang yang membicarakan Bima apapun, saya akan beri, kita fokus pada itu. Ya, oke. Saya itu bagian luar negeri, apalagi kemarin pesanannya itu ya. Kalau putra itu pengen ke Al-Azhar, susah banget ke Al-Azhar kan. Tapi di Indonesia ada berapa yang ke Al-Azhar? 90, tidak ada satu yang tidak lulus. Ada berapa sekali 18? Tidak pernah ada kisahnya yang lulus, selalu clear semuanya. Ada berapa yang kemarin 10 clear beasiswa semuanya. Itulah kelebihan Bima yang tidak ada di tempat lain. Tempat lain semuanya serupa sekali kita pintar. Rekodnya tidak semua putra putri itu pintar, itu masalahnya. Nah, kita membuat bukan dia kayak gimana ada masalah. Ini standar minimumnya untuk lulus masuk Indonesia itu berapa? Standar ujiannya 6. Jadi memastikan harus di atas 6. Itu kerja kita selama setahun. Ya. Kalau masuk FKU itu nilainya berapa? 7,45 sekarang. Berarti memastikan dia rekod selama 1 tahun penuh, ya, 7 bulan ya, itu 38 rekod. Nilai dia harus tertarget minimum di angka 5,5. Ketika 5,5, kita harus karantina lagi 1 bulan, 50 poin per minggu, dia nyampe juga angka itu. Itu rumusnya nggak bisa diubah gitu kan polanya. Tidak ada orang yang tidak pandai kalau demi sekolah. Jadi kerja keras sehingga mau. Ya, saya kira sangat jelas ya bagi semuanya, dan saya juga berharap seperti tadi wali santri senior itu bisa mengedukasi kepada yang junior, ya.
Dan tidak sekedar men-screenshot kalau ada apa-apa di grup kemudian dikirim ke Ustaz, hanya bikin Ustaz aja. Kita nggak bisa balas, cuma ini gimana ya balasnya? Grupnya dari kita gitu. Kalau bisa kita lah yang menjadi brand, menjelaskan. Kita tanya Ustaz sebetulnya gimana? Oh ini nggak, oh tidak begitu, ini sebetulnya begini. Saya pengen begitu supaya kondusif semuanya. Jadi kalau ada satu provokator tidak merusak milieu pikiran semua wali santri, itu terjadi ya terjadi. Akhirnya korbannya banyak, ya korbannya banyak. Ini saya kira yang saya harapkan dari wali santri yang senior. Ingat ya, senior dalam arti yang betul-betul senior, bukan senang istri orang, ya. Nah, saya itu dan selamat beristirahat malam ini, ya. Santai saja, ujian seleksi di dunia itu untuk mengecek apakah ada kenaikan dari yang seleksi lama dan baru terkait psikotes dan sebagainya, ya, untuk penentuan kelas saja. Semua pasti masuk di Insan Mulia. Dan satu lagi, kalau Bapak Ibu sudah masuk di Insan Mulia, sebetulnya tidak ada jarak antara Bima 1, Bima 2, Bima 3. Contoh begini, Bapak sekarang masuk ke Bima 2. Tahu-tahu ada masalah keuangan, boleh nggak pindah ke Bima 1? Boleh. Atau ada orientasi berubah. Contoh begini, kalau anak kita pengen masuk ke Maroko, itu tidak bisa menggunakan ijazah SMA. Maroko diterima hanya ijazah madrasah aliyah. Ketika masuk kelas 3, berubah dia. Saya tanya, kamu kemana? Saya mau ke Maroko. Ya. Kalau di Maroko, gimana caranya? Kamu harus pindah ke aliyah. Boleh pindah di Bima itu, nggak ada masalah. Maka ada juga dari Bima 1, kelas 1 jadi Bima 1, kelas 2-nya di Bima 2. Bisa nggak? Bisa. Karena ini satu akad, gitu. Nggak ada masalah. Dari Bima 1 Bima 2, Bima 2 Bima 1. Ya. Jadi kemarin ada yang bilang, saya mau daftar di mana? Terserah mau di mana saja. Kalau sudah masuk bisa upgrade, bisa downgrade, terserah. Tergantung kebutuhan. Yang tidak boleh dimasuki itu kalau orientasinya kedokteran hanya SMK. Bapak itu pengen masuk ke kedokteran, berarti nggak bisa masuk ke SMK. Atau pengen masuk ke polisian, tapi pengennya nanti umum, itu nggak bisa juga ke SMK. Dia pilihan cuma dua, MA ataupun SMA, nggak masalah. Maka dari Bina Insan Mulia 2 sekarang ada yang melanjutkan di kampus negeri yang ada di Indonesia, itu biayanya 250 juta. Tapi beasiswa kita berikan, ya, mereka masuk di jurusan HI, biopolitik, di teknik, anak-anak Bina Insan Mulia, dan menggunakan pengajaran berbahasa Prancis. Ada 4 orang dari Bina Insan Mulia. Dari Bima 2, 4 orang, dari Bima 1-nya ada 3 orang. Tuh kan? Sama-sama beda pesan 1, 2, 3, tapi tempat kuliahnya dia sama. Gitu. Cuma dari aliyah, kalau SMK dia nggak bisa SMK, hanya bisanya ke Zaitunah University yang ngambil jurusan agama. Contoh kayak begini, nanti berkonsultasi, ini ada kepala sekolah di sini, anak saya mau kemana? Oh ini harus pindah ini, kalau kamu sini. Gitu. Kalau mau ke Maroko nggak bisa melalui SMA, karena dia akan kirim ijazah SMA. Kerajaan Maroko hanya menerima ijazah aliyah. Sekarang yang menentukan beasiswanya siapa? Apakah Maroko? Bukan, saya yang menentukan beasiswanya. Jadi yang pemilihan beasiswa itu saya, bukan kampusnya. Kampus pasti menerima. Saya bilang sadarnya pasti menerima. Ya, jadi terlalu karena sifatnya berbasis kuota. Maroko masih beasiswa ke kita 10, ke PBNU 12, ke Kementerian Agama 30. Jadi kalau ibu sekolah di sekolah lain pengen ke Maroko harus bersaing dengan ribuan orang. Ngambil kuota kemenang misalnya atau PBNU, di Bima nggak usah. Yang penting dia yang bagus. Saya ada kriteria khusus juga itu ya. Jadi kalaupun ayahnya kiai, dia punya privilege di Bima, bisa saya berikan beasiswa. Kenapa? Dia kader pendidikan agama. Misalkan ada kompetisi, saya lihat ayahnya kiai, oh dia butuh kader.
saya utamakan juga. Kalau ada kekurangan, saya akan berikan pengayaan untuk keilmuannya. Nah, terakhir ya, kadang-kadang orang tua itu sangat modern di dunia tua, selalu menanyakan minat dan bakat, ya Bu ya. Nah, nanti ketika penentuan apapun minat dan bakat, tolong komunikasi dengan saya juga. Kenapa? Karena ada hal yang harus kita bicarakan. Saya dari konsultan lama di pendidikan, yang harus menjadi pertimbangan itu yang pertama adalah prospektivitas, itu penting. Ya, jadi begini, di Indonesia ada beberapa jurusan yang mungkin minat anak bapak di jurusan itu, tetapi jurusan itu tidak memiliki prospektivitas. Maka pasti arahan dari saya, mohon jangan masuk jurusan itu, karena saya sayang gitu. Jadi seringnya orang tua bermarah ke saya, dia bakal ini hasilnya. Saya bilang, Bu, dia anak saya juga. Dia anak ibu secara ideologis, tapi anak saya secara ideologis. Saya pengen dia lebih baik. Kalau anak ibu ngambil jurusan kesenian, seni itu satu hal yang tidak dihargai di Indonesia. Susah dia ke depannya. Kalau di luar negeri bisa melukis, bisa dihargai mahal. Di Indonesia nggak ada yang beli. Ya, seni-seni kita tuh berat. Saya bilang seniman itu hanya sebagai hobi boleh. Lihat Pak Basuki itu Menteri PUPR, dia ngambilnya engineering itu, tapi dia musisi, dia bisa ngedrama, bisa musik, dia hanya dahiri kan, sama semua banyak para pejabat itu yang memang seniman aslinya, tapi seniman hanya dijadikan sebagai hobi, jangan jadi pekerjaan misalnya. Kalau orang pengen jadi olahragawan, saya nggak boleh terima itu. Ada saya tetap nggak boleh, jangan. Nah, kadang-kadang orang tua kan ini hasilnya begini, minatnya bukan masalah minat, ini tentang masalah masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang anak itu harus cocok dengan orang tua juga. Orang tua sih bicarakan. Kayak contoh kemarin, ada seorang ibunya yang datang ke saya, Pak Kiai, anak saya ini pengennya ke Jepang, ya, bikin video juga Jepang, ikutnya ke Jepang. Tapi kata neneknya, kami itu punya pondok pesantren cuma miskin, pondok pesantren udah nggak ada lagi Pak Kiai. Kita pengen akhir melanjutkan punya dia, tapi dia pengen ke Jepang. Kalau ke Jepang nggak mungkin melanjutkan. Disitulah saya ada peran, ajak ngobrol anaknya. Nah, kamu ada masa depan nih. Masa depan itu meneruskan dengan pesantren. Apa sih kamu pengen ke Jepang? Saya pengen ngambil jurusan hati. Oke, saya mau jalan tengah. Gimana kalau saya kasih beasiswa kamu ke Tunisia, ngambil jurusannya hati? Kalau Tunisia itu kan berbahasa Arab. Karena kamu belajar bahasa Arab, pasti semua literatur agama kamu paham. Dan orang menganggap kamu berangkat ke Tunisia itu belajar hati, makanya jurusan hati. Pulang tetap bisa jadi kiai sebenarnya. Contoh saya dari Boyo, belajarnya filsafat di Al-Azhar. Ya, tapi LC itu kan bidang agama, karena saya belajar filsafat. Tapi seluruh khazanah Islam kita paham kan bahasa Arab. Akhirnya dia mau meninggalkan Jepang. Padahal orang tuanya satu tahun itu gagal berubah dia. Saya ajak ngobrol dalam rumah. Lalu kayak gitu. Kenapa? Karena harus sama dengan orang tua. Kayak kemarin kan juga. Dia betul pengen hukum. Kata orang tuanya, saya kan punya jurusan tambang pakai. Pengen agar itu melanjutkan jurusan saya. Saya cari jurusan ini geologi yang bagus. Saya panggil anaknya. Kamu harus ngambil jurusan geologi. Ngambil program internasional. Nih namanya. Dia nggak mau ayat saya panggil. Kamu harus ikut. Karena syarat masuk internasional itu ayat. Itu saya membantu itu. Karena anak itu harus dekati dengan cara dia. Saya pahamkan, saya edukasi. Ini kalau kamu ngambil hukum begini. Ini nggak bisa nyambung dengan urusan ayahmu. Saya ceritakan tentang Boy Kohir punya anak pengen ambil jurusan perfilman di Amerika. Jurusan perfilman selesai pulang nganggur dia. Kenapa? Urusan ayahnya tidak. Urusan dengan perfilman. Ya kan? Akhirnya dibelajar. Akhirnya kita di bidang yang sesuai dengan itu. Jadi pertimbangan itu jangan terlalu barang-barang. Pokoknya itu minat bakat anak, enggak juga. Kenapa? Ada prospektivitas, ada kebutuhan orang tua.
Nah, ketika Bapak Ibu nanti ada masalah di situ, tolong ngobrol dengan saya pas pendekatan, dibawa anaknya, diajak makan, naik mobil, ngobrol, mau apa, pelan dari hati ke hati, nanti saya lupa pelan-pelan. Ya. Jadi sebetulnya saya pengen itu ada keterbukaan dari wali santri agar anak ini bisa berhasil. Karena anak ini kita lihat begini Bu ya, lebih banyak dipengaruhi oleh temannya, bahkan pengaruh ibunya lebih lemah kadang-kadang dari teman-temannya. Kalau lagi kerennya kayak sekarang, kerennya apa yang taruna sendiri orang tak tahu taruna sih gimana ceritanya gitu. Kelas 3 sekarang taruna semua ini gimana sih? Jadi sekarang juga awalnya gimana gitu. Dia membayangkan orang pendidikan saya pakai maksudnya 120 juta, kasih dia, habis 200 juta, uangnya nggak ada, anaknya kecil. Nah, saya harus ngobrol dengan dia kan satu. Yang kedua, pasti kamu juga belum ini kan? Anak kan nggak paham. Saya bilang anak ini, anaknya kecil, kan kita nggak bisa ngomong gitu. Kalau orang tua ngomong, saya juga aja ngobrol. Saya tanya, nak, kamu kemana? Saya pengen bisa sini ya. Jadi kamu sini mana? Oke. Saya tanya, sahabat apa? Abi masih ini, itu nilainya gimana? Pakai itu nilainya dari bawah, Pak Kiai. Gimana ceritanya? Belajar dengan 8.000 orang diambil 280, udah mustahil. Tapi kan orang tuanya nggak datang dan nggak bisa, saya gimana? Terserah dia mau kemana. Tapi kita nggak tahu hasilnya kan? Maksudnya nggak masuk gitu. Saya selalu mengedukasi anakku, tapi edukasi itu nggak bisa kalau hanya saya. Tapi harus kalau orang tua kita kasih jalan, gitu kan? Anak dipahamkan. Nah, ada beban kebijakan ke depan. Kalau kemarin masuk sekolah negeri pakai zonasi, tapi menteri kamu berubah, pakainya nilai UN. Jadi kalau kamu berhayal pengen masuk sekolah negeri ini, itu tahun lalu bisa. Tahun ini enggak. Kenapa? Menteri sudah berubah kebijakan. Nah sekarang banyak yang itu. Nanti saya mau masuk sekolah negeri mana? Tapi kita cek prestasinya gitu. Nggak mungkin ini. Tapi kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa pendekatan. Kenapa? Karena wali santrinya juga tidak pernah ngomong ke kita. Nah saya harap khusus mulai angkatan yang kelas 3 ini bisa dekat dengan kita satu arah, ngobrol dengan saya. Pak Kiai, saya punya lembaga pendidikan, misalnya pengennya begini di mana, nanti saya beri supervisi. Karena sering juga wali santri itu ikut anak, padahal anak nggak tahu apa-apa. Saya contohkan, ada anak bilang, oke saya mau kuliah di mana? Di kampus di Bandung. Kenapa kamu? Ngambil jurusan ekonomi perbankan Islam. Saya bilang jangan, itu jurusan yang tidak jelas menjadi apa. Aku pikir dengan ekonomi perbankan Islam, aku bisa bekerja di bank syariah. Itu nggak betul itu. Kalau kamu mau sebab syariah, jurusannya harus finance, accounting, atau paling tidak komunikasi untuk CS, itu untuk office, ada semuanya. Tapi bukan justru ekonomi perbankan Islam. Kalau kamu mau ekonomi perbankan Islam, itu jadi ahli teori agar bisa banyak untuk kamu, gitu kan? Benar nggak katanya? Soalnya kata itu bisa bukan. Itu yang promosi sekolahnya nggak benar itu. Itu udah terbukti. Nanti paling kamu bisa selesai sampai S3, nanti jadi DPS, Dewan Penasihat Syariah Perbankan. Tapi itu proyek kecil. Nah, jadi yang penting itu orang dipahamkan dengan ekspektasinya. Kalau begini, nanti saya itu satu-satu, tapi memang tidak di kelas 3. Kalau sudah kelas 11, semua anak saya kumpulkan 11. Kamu ngambil jurusan hukum, apa yang akan didapatkan dari jurusan hukum? Saya dapatkan ini prospektivitas karirnya A, B, C, D. Bagaimana keuangannya? Pola cara mencari uangnya. Nih, pola uang yang halalnya begini, yang haramnya begini, yang haramnya ini banyak. Misalnya saya edukasi dengan ini saya kasih semuanya. Nah, kamu harus jujur, tapi harus prihatin ini. Coba saya jelasin dari sampai Z. Ini kampus terbaiknya. Itu nanti dijelaskan di kelas 11. Kenapa saya tidak jelaskan di kelas 10? Kan percuma gak ada manfaatnya. Kelas 11 karena dia harus ngambil kampus, dia harus ngambil jurusan. Ya? Jadi jangan nanya kira-kira jurusan aku udah biasa aja. Anak bilang, saya mau ke Australia, enggak nyariin. Saya mau ke Rusia, kayaknya nggak apa-apa dia tidak punya mimpi. Tapi nanti ketika kelas 11 kita clearkan semuanya. Nanti tetap ada psikolog juga untuk bakat, minat dan sebagainya.
Kemudian kita ada penjurusan-penjurusannya, kita edukasi tiap jurusan dari prospektivitasnya, dari sistem kerjanya, dari gajinya sampai detail. Saya biasanya kadang sampai gaji, jadi dia tahu gaji ibu bapaknya sampai tahu akhirnya kan? Oh berarti gaji ayah saya begini ya? Iya sebenarnya itu. Eselon 1, 2, 3, yang ini golongan 4A, 4B, 4C, 4. Oh jadi saya jelasin semuanya. Kenapa? Karena mereka tidak boleh menentukan tanpa tahu semuanya. Ya, kayak masuk kedokteran saya kasih tuh, ini gaji dokternya, real gaji dokter. Oh kecil ya gajinya, iya kecil. Kalau kamu pengen besar harus spesialis tingginya. Kalau kamu cuma dokter doang, wah berat kamu, nah susah gitu kan. Nah itu contoh saya edukasi. Ya, jadi saya mohon yang kelas 3 karena sudah senior banyak komunikasi untuk khususnya nanti ketika mau masuk ke kelas 12. Ya, dan silahkan mimpinya beda-beda. Saya kira ada 61 orang ya, 61 orang dari 52 yang melanjutkan ke 5 lagi. Dari 60 tadi mau kampus dalam negeri atau luar negeri kita akan total zahiran wa batinan. Ya tentu kita serahkan kepada Allah. Kita nggak bisa garansi 100%, tapi pakai track record pakainya. Silakan lihat track record saja. Ya, kita akan fokus pada itu. Tapi saya sampaikan ini. Saya ini sampai dirakatin kelas domestik tahun ini. Saya bilang saya mau puasa sampai kelas tirakat domestik ini total di Bima 1 dan Bima 2. Saya akan pastikan 36 yang Bima 2 ini masuk top 5. Pasti top 10. Saya ulang sana top. Bahkan saya backup. Ini kalau dia nanti di karantina, saya bilang nanti kos-kosannya yang bagus saya yang nyewa, makanannya saya yang kirim. Yang penting beresin yang perlu beresin orang tua. Ya, bahkan saya bilang atau dibalik saya bilang kalau mau semuanya ini yang pas domestik 100 orang saya kasih bonus ke Bali asal ikut programnya. Kenapa? Karena saya betul-betul pengen memastikan masa depan anak kita itu bukan oleh pendidikan tingginya. Jadi kalau kita pengen ukur anak kita, dia pendidikan tingginya. Kalau pendidikannya top, itu sudah kelihatan bayang-bayangnya. Tapi kalau pendidikannya nggak jelas, sudah jelas juga kelihatannya. Maka kehebatan pendidikan tinggi itu bukan pada proses pembelajarannya, tapi diukur dari outputnya kemana. Nah, Bima fokus kepada output, ya, dan juga tetap kita akan fokus untuk meningkatkan layanan. Tapi jangan terlalu fokus mikirin sendal hilang, baju warna merah, atau hal remeh-remeh gitu ya. Kita fokus pada cek tahfiz Qurannya gimana, cek programnya gimana, cek ini fokus ke situ. Kenapa? Karena kualitas anak yang kita upayakan. Saya bilang sekilas itu fokus kepada kualitas pendidikan. Saya kira itu. Terima kasih banyak semuanya. Saya bahagia sekali ketemu ini dari mana-mana nih, ada dari Padang. Ini langsung datang dari Padang ya? Dari Jakarta. Dari mana? Dari mana? Oh, seminggu yang lalu sudah datang duluan di sini ya. Ini dari mana-mana, luar biasa, dari Tasik, dari Garut, ada dari Cirebon, ada dari Bekasi, Jakarta, dari mana-mana ini. Tangerang. Dari mana? Ciputat. Ya. Ciputat, ada Tangerang, ada lengkap semuanya. Lengkap semuanya. Ya. Besok tinggal tunggu lagi dan malam ini istirahat. Setelah ini boleh nyanyi lagi sampai jam 10. Ya, saya pengen ada 3 orang yang nyanyi atau 4 orang yang nyanyi. Satu lagu 500.000 bonusnya. Tapi lagunya lagu Dewa ya. 5 lagu. Jadi pulang bisa dapat bonus ya. Nanti dari bisa tahu. Setiap habis lagu dikasih nanti satu ya. Lagunya pokoknya lagu apa saja asal lagunya Dewa 19. Bebas suara jelek nggak apa-apa, yang penting maju ke depan. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.